Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Raditu billahi robba wa bil islam madina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sohri sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin jamaah sholat subuh yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, dengan memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan subuh kali ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah kita di bulan Ramadan ini. Walaupun di akhir-akhir bulan ini, mudah-mudahan kita berdoa dan berharap apa yang sudah kita lakukan dalam mengisi dan mengagungkan bulan yang suci ini, Allah menerima segala amal kebaikan kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, salawat dan salam semoga Allah tetap curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan mudah-mudahan kepada kita semua. Insya Allah nanti kita mendapat syafaat dari beliau di kemudian hari. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak dalam keadaan pandemi atau sedang terkena wabah, maka bumi mentari ini sebagian besar kayaknya sudah mudik. Tapi karena sekarang dalam kondisi seperti ini, maka pemerintah menganjurkan kepada kita semua sebetulnya bukan jangan mudik, tapi tunda mudik sebetulnya. Karena kalau memang kondisi dan situasinya sudah kembali normal, silahkan, tidak ada yang melarang kita mudik. Tidak ada, tapi karena kondisi sekarang ini sedang dalam keadaan seperti ini, yang mana pandemi COVID-19 ini masih tetap dan tetap saja berlangsung. Dan di dunia ini memang satu sebetulnya, belum ada obatnya. Tapi kalau sudah ada obatnya, insya Allah atas izin Allah, wabah ini akan segera berlalu. Itu saja. Bapak Ibu yang saya hormati, vaksin yang diberikan oleh pemerintah bukan jaminan sebetulnya. Karena banyak orang yang sudah divaksin sekali, 2 kali juga terkena juga, banyak. Tapi kehati-hatian kita dalam menyikapi wabah semacam inilah yang perlu kita mawas diri semuanya. Jadi itu sebetulnya. Maka pada kesempatan ini alhamdulillah Masjid Al-Muhajirin jamaahnya masih penuh. Karena memang tidak ada tidak diperkenankan tahun ini kita mudik ke kampung halaman. Mudik itu kan sebetulnya tradisi Bapak Ibu. Kalau kita baca sejarah, mudik ini sudah ada sejak zaman kerajaan Majapahit dulu. Bayangkan saja orang-orang Majapahit yang notabene-nya bukan muslim, dia sudah melakukan hal tradisi mudik ini. Di mana dilanjutkan di kerajaan Islam Mataram. Mudik itu artinya kan kembali ke kampung. Jadi orang-orang yang merantau pergi ke kota, karena dengan ada satu momen Idul Fitri, mereka kembali ke kampung untuk bersilaturahim. Bersilaturahmi dengan sanak famili keluarganya. Selama 1 tahun mereka merantau, kemudian kembali lagi. Dan di Indonesia sendiri Bapak Ibu sekalian, menurut sejarah, tradisi mudik ini, tren ini sekitar tahun 70-an sebetulnya. Tahun 70-an tuh, sampai sekarang ini. Itulah barangkali, jadi sekali lagi mari kita sikapi anjuran pemerintah ini. Dilarang mudik artinya bukan dilarang kita tidak boleh bepergian, tapi tundalah karena kondisi dan situasi. Selanjutnya Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada kesempatan subuh kali ini izinkanlah saya untuk menyampaikan beberapa informasi yang menyangkut keagamaan. Artinya kalau dikatakan ustadz, saya ini belum pantas menjadi ustadz. Namun setidaknya ilmu yang saya miliki ini saya amalkan. Karena pepatah mengatakan al ilmu bila amalin kasajarin bila samarin. Kalau ilmu yang tidak diamalkan itu bagaikan pohon yang kering. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebetulnya Bapak Ibu dan hadirin sekalian itu punya potensi untuk menyampaikan.
Cuma kan tidak semua orang bisa berbicara di hadapan orang banyak, itu permasalahannya. Tapi kan tidak harus berbicara di hadapan orang banyak. Untuk mengajak kebaikan secara individu, berdua, silahkan. Jadi itu barangkali Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini, yang jelas yang akan kita lakukan mudik sesungguhnya adalah mudik ke kampung akhirat. Di mana Bapak Ibu sekalian kalau dibaca di dalam surat Ad-Duha dijelaskan wal akhiratu khairul laka minal ula. Sesungguhnya kehidupan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia. Jadi pada kesempatan kali ini, mengapa kita melaksanakan ibadah rutin, menjalankan ibadah saum Ramadan, sedangkan masih banyak saudara-saudara kita yang belum melakukan itu. Kita doakan sebetulnya. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah di akhir-akhir Ramadan ini yang tadinya tidak berpuasa. Seorang muslim yang memang sudah cukup balik tidak berpuasa tanpa ujur, siapa tahu dapat hidayah. Walaupun hanya 2 hari lagi. Kenapa tidak? Karena dalam ibadah tidak ada istilah terlambat. Dalam ibadah tidak ada istilah menyesal. Aduh, menyesal saya belum hatam nih tahun ini, tidak ada. Tapi kalau Allah menurunkan hidayah kepada kita, kenapa tidak? Banyak sejarah-sejarah yang mengatakan bahwa seseorang itu matinya ditentukan tidak tahu kita. Ada orang ahli ibadah mungkin matinya belum tentu dalam keadaan ibadah. Namun kita tetap berharap dan berdoa, mudah-mudahan ketika ajal menjemput kita, kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak dan hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tempat kembalinya kita, suka tidak suka, mau tidak mau, adalah kampung akhirat. Di mana di kampung akhirat itu hanya ada 2 tempat yang sudah Allah sediakan. Hanya 2 tempat. Kalau kita ke kampung banyak tempat. Selain ke kampung sendiri ada ke kampung tetangga, ke tempat wisata, mungkin ke kampung saudara. Tapi kalau kita mudik ke kampung akhirat hanya 2 yang akan kita tuju. Dan mudah-mudahan kita semua sudah mempersiapkan untuk mudik ke kampung akhirat itu yang selama ini kita lakukan. Apa 2 tempat yang Allah sediakan untuk kita? Mungkin Bapak Ibu sekalian juga sudah mengerti betul dan paham. 2 tempat yang dimaksud adalah tempat yang kekal dan abadi. Dan orang yang ada di dalamnya pun kekal dan abadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita akan kembali ke sana sebetulnya nanti suatu saat. Kita tidak tahu kapan. 2 tempat yang dimaksud di dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa tempat yang dimaksud itu adalah tempat yang penuh dengan kebahagiaan dan tempat yang penuh dengan kesengsaraan. Kedua tempat itu tergantung kita, tergantung amal ibadah yang kita lakukan. Karena Allah menyediakan 2 tempat itu. Pertama adalah tempat yang penuh dengan kenikmatan, yaitu surga namanya. Dan yang kedua adalah tempat yang penuh dengan penderitaan, yang disebut dengan neraka. Bapak Ibu serta hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surga dan neraka ini sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Terutama dalam surat Al-Imran ayat 133. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfirah mir rabbikum wa jannati arduhas samawati wal ar uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu sekalian kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Jelas bahwa surga itu ada, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang kedua, neraka juga ada. Kita baca dalam surat Al-Baqarah ayat, kalau tidak salah ayat 24. Dijelaskan dalam surat Al-Baqarah tersebut, Patakunarallati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu,
yang disediakan bagi orang-orang yang kafir. Kafir ini adalah orang yang mengingkari akan kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, sudah jelas bahwa tempat tinggal kita itu nanti ada dua. Satu adalah surga dan yang kedua adalah neraka. Surga dan neraka kalau kita baca dalam Al-Quran banyak sekali tingkatannya. Dan ini disediakan bagi orang-orang sesuai dengan amal ibadahnya. Dan itu pasti akan kita alami semua. Kapan? Setelah memang Allah menghancurkan dunia ini yang disebut dengan kiamat. Maka untuk itu Bapak dan Ibu serta hadirin yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, mari kita selalu mawas diri, khususnya bagi diri saya sendiri, bagi Bapak dan Ibu sekalian, bahwa kita ini memang makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu dan selalu beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Dan tidaklah Allah ciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepadanya. Konteks ibadah selain melaksanakan ibadah yang rutin adalah melaksanakan ibadah-ibadah yang memang merupakan sebuah kebaikan. Jadi ibadah itu bukan hanya sholat, puasa saja. Bahkan kata Nabi, memindahkan duri atau yang menghalangi jalanan untuk keselamatan orang banyak itu termasuk ibadah. Maka untuk itu Bapak dan Ibu sekalian, konteks ibadah dalam sini mari kita isi kehidupan kita sehari-hari ini dengan sesuatu yang nilainya ibadah. Bapak Ibu serta hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa surga dan neraka ini Allah peruntukkan? Kalau kita baca dalam surat Al-Bayyinah ayat 8 sampai dengan ayat 11 dijelaskan. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang yang musyrik akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Dan mereka itu termasuk seburuk-buruknya makhluk. Jadi neraka itu diperuntukkan bagi mereka yang ingkar kepada Allah dan yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jelas dalam ayat surat Al-Bayyinah ini dijelaskan seperti itu. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, surga itu diperuntukkan untuk siapa? Ayat selanjutnya dijelaskan innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu adalah sebaik-baiknya makhluk. Jazaa'uhum inda rabbihim, maka balasan dari Tuhannya adalah Jannatu Adn, surga Adn namanya, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya. Dan itu Allah peruntukkan sebagai balasan bagi mereka yang takut kepada Tuhannya. Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, jelas sudah bahwa tempat kembalinya kita sudah Allah jelaskan dalam firman-Nya. Untuk itu kepada hadirin sekalian, khususnya diri saya sendiri, mari kita selalu mawas diri, mengingat dan mengingat bahwa dalam kondisi apapun kita harus tetap senantiasa beristighfar. Mudah-mudahan yang pertama, kalau ajal menjemput kita, kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan mudah-mudahan kalau kita nanti kembali mudik ke kampung akhirat, kita ditempatkan atas ridho Allah Subhanahu wa taala, di tempat yang bahagia, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala, bukan di tempat yang menyengsarakan kita. Nauzubillahi min dzalik. Itu saja barangkali Bapak dan Ibu sekalian kultum yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.